sampaikan kita menginjak ke slide tentang diberlakukannya hukum Islam di Indonesia, karena menikah pesertanya banyak deh. Nah, terus di menikah yang definisi hukum Islam ya. Kenapa pertanyaannya kita harus memberlakukan hukum Islam? Karena hukum Islam ini hukum yang modern, dan orang kan berpikir kalau hukum Islam itu selalu kisos. Tidak semua orang mencuri itu potong tangan dan sebagainya, orang membunuh dibunuh, tidak. Nah, kelemahan terbesar hukum kapitalis itu tadi yang sampaikan oleh beliau, hukum itu terletak di tangan oligar. Oligar itu siapa? Oligar yang sekarang menguasai negeri ini. Jadi mereka bikin peraturan pajak, beli tanah 100 juta, pajaknya kena pajak progresif. Tapi kalau beli rumah 5 miliar tidak kena pajak. Adil toh? Ya, adil menurut Mbah Sangkil. Ya. Kalau menurut saya tidak adil. Itulah praktek hukum yang terjadi. Kenapa? Karena hukum dikuasai kapitalis. Ya, masyarakat baru beranjak dari minyak tanah ke gas, tiba-tiba dimunculkanlah aturan baru listrik, itu juga kapitalis. Ya, makanya sholawatnya nanti jangan lupa. Tadi udah saya ajari sholawat Ustaz. Ya, milih pemimpin yang bela Islam. Sholawatnya gimana? Oh, boleh saya ulang lagi ya. Ada rukun Islam 5 cacahe, wong kang iman Ka'bah kiblate, 14 Februari dina pilihane, milih presiden sing bela awake dhewe. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tumbang milih presiden liade agar milih Pak Taufik presiden deh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Fokus. Terus saya lanjutkan, kenapa kita harus menggunakan sumber hukum Islam? Karena sumber hukum Islam itu yang kita bawa sejak kita lahir sampai kita masuk liang kubur, ya. Dan hukum Islam itu hukum yang oleh Kiai Rocky Gerung, tapi belum alhad Kiai Rocky Gerung itu kan termasuk bagian dari agama yang fiksi, agama yang ke depan, bukan fiktif. Beda ya. Kalau fiktif itu karangan sing jarine arep gawe Quran ning kata-kata kafir diganti. Ganti ya umat non muslim ya. Jadi saya lanjutkan. Oleh karena itu, kenapa kita begitu penting memilih pemimpin muslim agar proses lahirnya hukum itu juga mengacu pada hukum Islam yang hukum progresif. Kalau ibu dan bapak tahu negara ini mengajarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 70, itu bunyinya setiap putusan itu sangat islami sekali. Namanya jadi jaksa, polisi, hakim kalau menangkap, menahan, memutus orang harus pakai kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau digabungkan dengan pernyataan Al-Mukarram Al-Had Prof. Suteki tadi di pasal 29 negara berdasarkan. Nah, ini saya pesen pasal ini jangan sampai diamandemen, ya. Termasuk jangan sampai irah-irah yang berbunyi pro justisia demi keadilan itu dicabut. Jadi hakim yang baik itu hakim yang menjalankan syariat. Bagaimana? Ya sholat malam dulu sebelum dia menjatuhkan putusan. Jadi bukan seperti sekarang ini, orang menyebut tindak pidana terorisme tanpa pernah dibuktikan tindak pidananya apa, didor. Itu sebuah kesalahan fatal. Itu namanya extrajudicial killing, ya, pembunuhan di luar proses hukum. Tidak benar. Yang namanya tindak pidana apapun namanya, tetap tunduknya kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian dia nyatakan bersalah atau tidak, baru kalau memang vonisnya 3 tahun, 15 tahun atau 20 tahun baru dia. Ini kan tidak.
tidak pernah jelas, bahkan membuktikan betapa negara ini mengalinasi peranan muslim dan hukum Islam. Sudah meninggal ditembak baru dicari DNA-nya. Ya ini zalim melawan zalim ini. Leres napa mboten? Nggih. Jadi penjenengan semua yang di sini nanti kalau saya datang yang ujian kedua hari Kamis harus bisa jawab. Kenapa kita membutuhkan syariat Islam? Kenapa kita butuh Islam? Karena konstitusi kita memang mengamanatkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kalau Esa itu di mana kira-kira? Tauhid kan? Kan tidak mungkin Esa itu kita pergi ke pojok jembatan, ya, kita pergi ke Gunung Kawi dan sebagainya, kan tidak. Jadi fakta-fakta inilah yang harus kita kembangkan kembali. Dan tadi sempat disinggung beliau, kalau nanti kita ini dimenangkan lewat sholawat tadi, kita cari pemimpin, kita petani, ya, karena setahu saya pesantren ini sudah pernah didatangi Pak Prabowo, sering, ya, cuma sayangnya beliau tidak istiqomah, ya kan, beliau lebih memilih Menteri Pertahanan, penanaman pohon, kan gitu, ya, nah, tapi memilih jabatan itu dalam, enggak apa-apa, terkendali. Pak Prabowo enggak marah, bener ya Tano, ya. Terus kita tidak boleh menafikan kenapa mengharuskan memilih pemimpin muslim. Nanti siapa yang bisa menjalankan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Jadi kalau ada orang menipu mau berangkat umroh tidak jadi umroh, itu kan uangnya jamaah. Leres napa leres? Lah kok putusannya diambil negara? Memangnya negara ini kecu, negara ini rampok. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Nek saya ngomong leres berarti bolone hakime. Loh, ini dana jamaah dikumpulkan first travel, berarti dana jamaah apa dana negara? Lah kok putusannya tibane diambil negara? Nggih. Leres apa leres? Keliru, nggih. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menggunakan syariat Islam, karena pembuktian di dalam hukum Islam itu jauh lebih mudah. Saya mau mengkritik KUHP kita. Bayangkan orang dijatuhi hukuman mati tapi masih di penjara 20 tahun, itu dolim. Hukuman mati itu ya cepet, sebulan, 2 bulan, setahun sudah selesai dieksekusi. Ini sudah menjalani 20 tahun di penjara, disiksa, ternyata besoknya meninggal ditembak. Itu tidak boleh, ya. Jadi oleh karena itu di masa depan kalau ditakdirkan, ya, tadi saya itu sering bercanda sama Kiai Tanggul itu, saya pengen jadi jaksa agung, ya. Kalau jadi jaksa agung, lembaga penyidikan itu saya bubarkan semua, cuma satu, departemen penyidikan. Jadi penyidik polisi, penyidik kejaksaan, penyidik korupsi, penyidik angkatan laut, PPNS, itu jadikan satu. Jadi tidak ada lagi perkara dari jaksa, dari polisi ke jaksa, naik turun, ya. Kalau kita posisinya korban, kalau nggak mau naik ngasih duit, ya. Itu jaksa sana maksudnya, ya. Jaksa sana, bukan sini. Sini nggak ada kejaksaan, ini masjid masalahnya kan gitu. Iso wae, ya. Jadi kalau mekanisme hukum seperti itu masih memiliki gray area atau ruang abu-abu, maka disitulah praktek korupsi. Jadi oleh karenanya ke depan kita ingin luruskan lembaga penyidikan itu satu, departemen penyidikan, dan KPK karena itu sifatnya ad hoc, sementara KPK itu dibubarkan, kejaksaan yang dibesarkan, terus PPATK ditarik diintegrasikan ke Kejaksaan Agung. Jadi kalau nerusuri kekayaannya koruptor gampang banget, ya. Kalau lewat KPK masih rapat dulu, komisionernya telepon, sampai tak tangkep melayu dhisik. Kira-kira begitu apa tidak? Karena untuk menangkap seseorang bahkan merekam pun harus rapat dulu. Betul tidak? Kalau mendasarkan pernyataan Pak Mahfud itu benar, orang baik kumpul dengan setan jadi setan, dan itu betul. Iya kan? Bocor ke sih, kowe arep tak tangkep, melayu dhisik. Oke.
Astagfirullahaladzim, ya tak? Mudah-mudahan nanti salah satu di antara yang duduk di sini ada yang jadi jaksa agung ya. Kalau nggak boleh jangan jaksa agung, ketua MK saja, saya aja jaksa agungnya. Amin. Karena sudah punya konsep ya. Nah, terakhir saya ingin meluruskan dulu. Polisi 1 April 1999 dikeluarkan dari ABRI oleh Pak Habibie. Pak Habibie ini bapak demokrasi. Karena Pak Habibie lah yang bisa menjadikan napi-napi politik masuk DPR bahkan jadi presiden. Siapa? Sanana Gusmao ya. Pak Habibie pula yang merehabilitasi Sri Bintang Pamungkas dari seorang PNS dosen UI dipecat akhirnya menjadi PNS kembali dan bisa meraih guru besar. Nah, yang ingin saya pesankan, polisi yang benar itu setelah dikeluarkan dari ABRI, BRIMOB itu ditarik lagi mesinnya ke ABRI, karena dulu BRIMOB itu dipakai tentara, dipakai polisi biar mempengaruhi orang-orang Papua tahun 62 dalam penentuan pendapat rakyat atau referendum yang akhirnya milih ke NKRI. Itu mekanismenya begitu. 1 April ternyata BRIMOB tidak dikeluarkan, mereka masih memakai pasukan sipil tapi simbol-simbolnya tentara. Ini saya tunjukkan ilmiahnya. Jabatan Kapolsek itu kan kepala kepolisian, tapi kenapa dipanggilnya komandan? Komandan itu hanya ada di dunia militer. Iya, jadi kalau manggil Pak Kapolda ya jangan jenderal, Bapak Kepala Kepolisian, kan begitu. Jabatannya sudah betul, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes, tapi tahu-tahu ada jenderal. Jadi kalau nanti pemerintahan ini dikelola oleh orang-orang yang expert di bidangnya, maka polisi itu nggak perlu ada kepolisian daerah ya. Polisi yang dipersenjatai itu cuma polisi di Jakarta ya, namanya polisi federal. Polisi daerah nggak perlu bersenjatai, bawaannya pentung sama Quran saja, ngajak ngaji gitu ya, jak sholawat gitu loh. Itu salah satu tugas polisi, itu cuma 2, mencegah kejahatan dan melindungi warga masyarakat, bukan menjaga kedaulatan negara. Salah, menjaga kedaulatan negara itu tugasnya tentara. Jadi mari kita doakan, mudah-mudahan kita besok lahir pemimpin yang bagus, polisi kita revitalisasi, kejaksaan juga kita perbaiki. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada presiden kita, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, dan kita lebih afdal memilih beliau sebagai presiden.